Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat? Coba yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pemuda itu seperti ini ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tuan-tuan, puan-puan, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita semua, yakni Amuna Kiai Haji Lutfi Basari, dan juga guru kita semua Al-Ustadz Syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan segala urusan beliau, memanjangkan usia beliau, serta dibuka rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sehat, iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Dan tak lupa pula salawat ma'as salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam, biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Nah, ini adalah ternyata Ma'had Aswaja ini orangnya dermawan-dermawan. Kok saya tahu Ma'had Aswaja ini dermawan? Karena ketika disebutkan nama Nabi itu langsung menjawab. Apa jawabannya? Sallallahu salam alaihi. Nah, jadi kebalikannya, ketika disebutkan nama Nabi kemudian dia tidak menjawab sallallahu salam alaihi, maka itu adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Kalau bahasa Malaysianya apa itu? Kedengkut ya. Nah, kalau disebutkan nama Nabi kemudian dia tidak menjawabnya sallallahu salam alaih, itu adalah orang yang kedengkut. Karena itu telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam Nawawi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu, orang yang kedengkut itu ialah orang yang ketika disebutkan namaku, yakni nama Nabi besar Muhammad SAW, lantas orang itu tidak menjawab, ya, tidak menjawab dengan sallallahu salam alaih, maka itu adalah orang yang kedengkut atau orang yang bakhil. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya orang yang bakhil itu dia tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena juga dijelaskan dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Rasulullah SAW melihat, ya, bahwasannya di depan surga itu ada pintu yang sangat besar. Kemudian pintu yang sangat besar itu tertulis apa? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa 'aqin wa namamin. Apa tulisannya? Di depan pintu surga itu ada tulisan atau peringatan, anti muharramatun, wahai surga, engkau diharamkan untuk dimasuki oleh orang-orang yang bakhil, oleh orang-orang yang kedengkut, oleh orang-orang yang akil, orang yang durhaka kepada orang tuanya,
orang yang membangkang kepada orang tuanya, dan namamin, orang yang suka adu domba. Maka ketiga golongan ini itu di dalam kitab Wasiyatul Mustafa diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang yang bakhil, orang yang kedengkut. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesehatan, kita diberi bisa berkumpul dengan orang-orang yang alim, bisa berkumpul dengan para kiai, para asatidz. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita ceritakan nikmat-nikmat yang lainnya itu banyak sekali. Saking banyaknya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak akan bisa tercapai. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita sekarang ini dapat kenikmatan yang sangat luar biasa. Apa itu? Kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik, umat yang sangat mulia. Saking mulianya, nabi-nabi terdahulu seperti Nabiullah Musa, Nabiullah Adam itu iri kepada kita, yakni sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi irinya kepada kita, yakni umat Nabi Muhammad itu yang bagaimana? Yakni iri kepada umat yang suka ibadah, umat Nabi Muhammad yang suka berbuat hal-hal yang baik, iri kepada umat Nabi Muhammad yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita di sini pemuda-pemuda suka beribadah, suka berkumpul di tempat-tempat yang mulia seperti ini. Nah, ini adalah umat Nabi Muhammad yang diiri oleh nabi-nabi terdahulu. Apalagi di sini banyak pemuda-pemudi ya. Kalau bahasa Malaysianya apa ini? Budak-budak. Ya, banyak pemuda-pemuda atau pemudi ya, budak-budak yang suka ibadah, yang suka duduk dalam majelis taklim ini. Maka karena sesungguhnya apabila ada pemuda-pemudi atau budak-budak yang dia suka duduk di majelis taklim, yang dia suka hadir ke majelis maulid, dia suka beribadah kepada Allah, itu sesungguhnya Allah takjub, Allah kagum, Allah senang kepada pemuda yang suka beribadah, yang suka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, innallaha ya'jabu li syabin laisat lahu sabwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala takjub kepada pemuda yang tidak memiliki hawa nafsu yang berbuat keburukan. Maksudnya dia tidak condong untuk berbuat keburukan. Alias apa? Alias pemuda yang suka beribadah, alias pemuda yang suka berkumpul dengan orang-orang alim, alias pemuda atau pemudi, budak-budak yang suka membaca Al-Quran, yang suka membaca hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya Allah takjub, senang kepada pemuda tersebut. Alhamdulillah. Pagi ini kita lihat pemuda-pemuda sangat semangat membacakan maulid Nabi, duduk di majelis taklim. Nah, ini adalah pemuda-pemuda yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sana ya, apalagi di akhir zaman ini, banyak sekali pemuda-pemuda yang di sana itu di usia-usia ini dia suka atau rawan berbuat kemaksiatan. Karena apa? Karena usia-usia pemuda ini hawa nafsunya ini masih belum terkontrol. Hawa nafsunya ini masih belum terkontrol, sehingga dia suka berbuat kemaksiatan atau rawan berbuat kemaksiatan. Makanya apa? Makanya Allah takjub, loh, ini ada pemuda yang banyak ini, dia lebih justru berbuat kebaikan, dia lebih justru untuk berbuat hal-hal yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah takjub kepada pemuda-pemuda yang dia duduk di majelis taklim, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan pemuda-pemuda yang suka dengan Nabi Muhammad, yang senantiasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua
bisa semua dikumpulkan di pada mahsyar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada tutur kata yang kurang baik di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.